Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan video kali ini saya akan membantu adik-adik yang duduk di kelas 3 untuk membahas buku Bupena jilid 3A, masih tema 1 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Lanjutan dari video kemarin, yaitu subtema yang keempat ya adik-adik ya. Silakan langsung saja dibuka bukunya adik-adik di halaman 88 adik-adik. Di sana ada kinerja praktik. Saya bisa bantu nomor 3 dan 4 saja ya adik-adik ya. Sudah dibuka halaman 88 adik-adik. Nah kalau sudah, saya langsung saja. Nomor 3, diskusikanlah hal berikut: cara berkembang biak, bagian yang dapat dikonsumsi, persamaan dan perbedaan. Sudah dituliskan di sini adik-adik. Kita disuruh memilih dua di antara wortel, kentang, bawang bombay dan jahe. Dan saya sudah pilihkan dua di sini adik-adik. Yang pertama, nama tumbuhan adalah kentang. Cara berkembang biak adalah umbi batang. Bagian yang dikonsumsi adalah umbi batangnya. Kemudian nama tumbuhan adalah bawang bombay. Cara berkembang biak adalah umbi lapis. Bagian yang dikonsumsi adalah umbi lapisnya dan daunnya juga bisa. Persamaan kedua tumbuhan tadi adalah sama-sama menyimpan cadangan makanannya berupa umbi di dalam tanah. Kemudian perbedaannya adalah umbi batang kentang berasal dari cadangan makanan di batang. Sedangkan umbi lapis pada bawang bombay berasal dari cadangan makanan pada lapisan daunnya. Langsung saja kita lanjutkan ke halaman 90 adik-adik. Di sini ada ayo berlatih PPKN. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, silakan adik-adik baca dulu situasi yang ada di teks berwarna, di kotak berwarna abu-abu ini adik-adik. Kemudian yang A, apa manfaat kerjasama dalam cerita tersebut? Menurut ceritanya, manfaatnya adalah membuat suasana kerjasama menjadi gembira, tugas pun menjadi cepat selesai, dan mendapat nilai yang baik. Kemudian yang B, apa akibat tidak bekerja sama dalam cerita tersebut? Akibatnya adalah pekerjaan atau tugas menjadi lama selesai dan tidak mendapat nilai yang baik. Nomor 2, tuliskan pengalamanmu bekerja sama melakukan kegiatan di sekolah. Kegiatan tersebut ceritakan di depan kelas dengan berjadi. Oke, ceritanya saya sudah karangkan di sini. Jika adik-adik berkenan dengan cerita saya, silakan disalin. Jika tidak, ya silakan adik-adik buat sendiri karangannya ya adik-adik ya. Ini, suatu hari kami mengerjakan piket kelas bersama-sama. Di antara kami berlima, ada teman piket yang tidak mau untuk kerjasama. Dia hanya mau duduk saja di kelas. Akhirnya tugas piket kami menjadi lama. Kemudian kita lanjutkan ayo berlatih bahasa Indonesia yang ada di halaman 91 adik-adik. Sebelumnya adik-adik silakan baca dulu teks yang berjudul tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Setelah itu nomor 1, jawablah pertanyaan, apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Menurut teks di atas, jawabannya adalah tumbuhan paku dan lumut. Nomor 2, di manakah tempat hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Menurut teks di atas, jawabannya adalah di tempat yang lembab. Setelah itu adik-adik langsung saja kita ke matematika ayo berlatih yang ada di halaman 93. Ini ada 15 soal ayo berlatih adik-adik, dan pertanyaan-pertanyaan ini atau soal-soalnya sudah saya salin di sebuah kertas. Yang pertama adalah 615 dibagi 3. 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Turun angka 15-nya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Oke adik-adik, nomor 2 ini 585 dibagi 5 hasilnya adalah 117. Silakan lihat caranya seperti ini adik-adik, disusun. Kemudian 720 dibagi 6 hasilnya adalah 120. Caranya adalah sebagai berikut. Kemudian nomor 4, 812 dibagi 7 hasilnya adalah 116. Caranya adalah sebagai berikut. Kemudian 952 dibagi 8 hasilnya adalah 119. Caranya adalah sebagai berikut. Nomor 6, 214 dibagi 2 hasilnya adalah 107. Kemudian 416 dibagi 4 hasilnya adalah 104. Nomor 8, 335 dibagi 5 hasilnya 67. 330 dibagi 3 hasilnya adalah 110.
531 dibagi 9 hasilnya adalah 59. 636 dibagi 6 hasilnya adalah 106. 540 dibagi 9 hasilnya adalah 60. Nomor 13, 660 dibagi 4 hasilnya adalah 165. 784 dibagi 8 hasilnya adalah 98. Dan 309 dibagi 3 hasilnya adalah 103. Kemudian kita menuju ke halaman 94 adik-adik. Di sana ada soal ayo berlatih bahasa Indonesia. Sebelumnya adik-adik silakan membaca teks yang berjudul perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Kemudian jawablah pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara buatan? Jawabannya adalah mangga, jambu, nangka, dan masih banyak lagi adik-adik. Bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok? Berarti jawabannya saya kasih tahu cara mencangkoknya ya adik-adik ya. Berarti ini agak panjang nih adik-adik. Yaitu mengupas kulit pada bagian dahan pohon, lalu bagian yang sudah dikupas dibersihkan, lalu ditutup dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu ikat bagian ujung atas dan ujung bawah dan biarkan selama 1 sampai 2 bulan. Nomor 3, jelaskan kelebihan dan kekurangan mencangkok. Kelebihan mencangkok adalah tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Sedangkan kekurangannya adalah tumbuhan hasil cangkokan mudah roboh. Nomor 4, carilah arti kosakata berikut. Setelah itu buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. Kosakata itu adalah mencangkok dan berkembang biak. Mencangkok artinya membuat cabang menjadi berakar untuk ditanam. Kalimat yang berhubungan dengan mencangkok adalah ayah sedang mencangkok buah mangga di halaman rumah. Yang B, berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Contoh kalimatnya adalah ayam kakekku berkembang biak menjadi 12 ekor. Oke, kita lanjutkan ke halaman 97 adik-adik. Di sini ada kinerja praktik, tapi saya bisa bantu ini adik-adik. Jenis tanaman adalah anggrek, kemudian jumlah tanaman per paket atau per potnya 3. Harga total dalam ribuan adalah 240.000. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, tanaman apa yang harga tiap potnya paling mahal? Sebelumnya kita harus tahu adik-adik harga per paket atau per potnya berapa. Kalau harganya 3 ini 240, berarti 240 dibagi 3 sama dengan satu potnya 80.000 adik-adik. Kalau yang bunga anggrek, saya ulangi, satu potnya 80.000. Kalau yang bougainville, harga per paketnya 104 ini 4 pot adik-adik. Jadi setiap potnya harganya 26.000. Kalau tanaman mawar harganya 84.000 ini 2 pot. Jadi kalau satu potnya 42.000. Kalau tanaman aster 5 pot belinya harganya adalah 255.000. Jadi satu potnya 255 tinggal dibagi dengan 5 adik-adik. Hasilnya adalah 51.000 satu potnya. Untuk tanaman melati harganya adalah 138.000, itu 6 pot adik-adik. Jadi satu potnya adalah 138 dibagi 6, hasilnya adalah 23.000 satu potnya. Jadi yang ditanya di sini adalah tanaman apa yang harga tiap potnya paling mahal? Berarti adik-adik lihat di sini, ini ada 80.000, ada 26.000, ada 42.000, ada 51.000, ada 23.000. Berarti yang paling mahal ada yang 80.000 adik-adik, yaitu tanaman anggrek. Jadi di sini jawabannya adalah tanaman anggrek. Kemudian yang B, tanaman apa yang harga tiap potnya paling murah? Silakan adik-adik lihat lagi di sini 80, 26, 42.000, 51.000 dan 23.000. Berarti yang paling bawah ini adik-adik yang paling murah 23.000. Tanaman apakah itu? Tanaman melati adik-adik jawabannya. Silakan adik-adik tulis di sini tanaman melati. Kemudian berapakah selisih harga per pot antara tanaman yang paling mahal dengan tanaman yang paling murah? Berarti tanaman yang paling mahal tadi 80.000.
dikurang dengan 23.000 adik-adik. Hasilnya adalah, ini ada saya coret-coret adik-adik. Selisihnya adalah 80.000 dikurang 23.000. Hasilnya adalah 57.000 adik-adik. Setelah itu kita langsung aja ke halaman 99. Di sana ada latihan soal subtema 4. Nomor 1. Kita kerjakan dulu muatan bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Nomor 1 pertanyaannya, berikut tanaman yang berkembang biak dengan umbi sesuai teks di atas adalah, jawabnya adalah C. Kentang. Nomor 2, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah, jawabnya adalah bawang merah adik-adik. Nomor 3, makna umbi berdasarkan teks di atas adalah, jawabnya bagian tumbuhan yang mengalami perubahan fungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Nomor 4, tuliskan makna dari kata-kata berikut. A. Biji, B. Tunas, C. Umbi lapis, dan D. Umbi batang. Setelah itu, tuliskan masing-masing contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tersebut. Oke, yang pertama adalah biji. Artinya isi buah dalam kurung yang apabila ditanam dapat tumbuh. Contohnya tumbuhan yang menggunakan biji untuk berkembang biak adalah mangga dan rambutan. Tunas. Tunas artinya tumbuhan muda yang baru. Maaf saya ulangi. Tunas artinya adalah tumbuhan muda yang baru timbul dari induknya. Tumbuhan yang menggunakan tunas atau berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan bambu. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis artinya bagian batang di bawah permukaan tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik berdaging. Dari ujung bawahnya tumbuh akar, dari ujung atas tumbuh batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Kemudian yang D, umbi batang, artinya adalah akar yang berumbi, dapat menumbuhkan tunas seperti batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Nomor 5, apa perbedaan berkembangbiakan alami dan buatan? Perkembangbiakan alami artinya perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Kemudian perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Sekarang kita menuju ke SBDP nomor 1. Teknik memotong benda menjadi beberapa bagian disebut teknik. Jawabannya adalah B. Potong. Nomor 2. Bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dengan teknik potong adalah, mungkin ini ya adik-adik ya, bukan disebut ya, berarti kita menyebutkan contohnya, bahannya apa. Saya ulangi, bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya seni dengan teknik potong adalah, jawabnya adalah bambu adik-adik. Nomor 3, contoh karya seni rupa 2 dimensi, jawabnya adalah gambar dan lukisan. Nomor 4, mozaik dapat dibuat menggunakan teknik, jawabnya adalah potong. Nomor 5, tuliskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karya mozaik di samping, jawabnya adalah biji-bijian, lem, dan kertas. Saya ulangi, jawabnya adalah biji-bijian, lem, dan kertas. Selanjutnya kita ke halaman 100. Di sini ada matematika adik-adik nomor 1. Hasil pembagian berikut yang benar adalah, jawabnya yang A, jawabnya 106. 108 yang betul adik-adik. Yang B 248 bagi 4 71. Salah, harusnya 62. Jadi yang benar adalah tidak ada di 370 dibagi 5 sama dengan 75. Salah, itu harusnya adalah 74. Jadi jawabnya tidak ada yang benar ya adik-adik ya. Kemudian nomor 2, 84 dibagi 2. Ini caranya di sini adik-adik, hasilnya adalah 42. Nomor 3, 472 dibagi 8, hasilnya adalah 59. Caranya ada di sini adik-adik. Kemudian nomor 4, pembagian juga 486 dibagi 6, hasilnya 81. Caranya seperti ini adik-adik. Yang B 132 dibagi 2, hasilnya adalah 66. Caranya seperti ini. Dan yang C 224 dibagi 4, hasilnya adalah 56. Caranya seperti ini. Kemudian nomor 5, buatlah masing-masing sebuah soal cerita menggunakan pembagian berikut. A, B, C 175 dibagi 5, 268 dibagi 4, dan 336 dibagi 6. Jawabnya ini adik-adik. Yang A, ibu beli 175 jeruk. Ibu masukkan ke dalam 5 plastik. Berapa banyak jeruk setiap plastik? Yang B, ayah punya 268 ikan lele. Ayah memasukkan ikan lele ke dalam 4 kolam. Berapa banyak ikan lele setiap kolam?
Yang C, ayah punya 336 kelereng, dibagikan kepada 6 anaknya. Berapa banyak kelereng yang diterima setiap anak? Sekarang kita ke PPKN adik-adik. Nomor 1, manusia disebut makhluk sosial karena jawabnya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nomor 2, manfaat sikap kerjasama saat melakukan piket di kelas adalah jawabnya adalah kelas menjadi bersih, kelas jadi nyaman untuk belajar, dan piket jadi lebih ringan dan cepat selesai. 3A, contoh kerjasama di lingkungan rumah adalah. Yang B, contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah. Kerjasama di lingkungan rumah contohnya membantu ibu mencuci piring dan menyapu rumah. Kerjasama di lingkungan sekolah contohnya piket kelas dan mengerjakan tugas kelompok. Nomor 4, apa yang terjadi jika tidak bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok? Jelaskan. Jawabnya adalah akan menimbulkan perselisihan dan tugas kelompok menjadi lama selesai, terbengkalai, dan tidak mendapat nilai yang baik. Dan yang terakhir, apakah kerjasama merupakan salah satu wujud sikap menghargai keberagaman? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, benar. Ketika kerjasama, kita tidak mempermasalahkan perbedaan suku, agama, karena hal terpenting dalam kerjasama adalah kita dapat mencapai tujuan bersama. Itu jawabannya adik-adik. Oke adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita belajar kelas 3 Bu Pena. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang lagi pelajarannya ya adik-adik ya. Terus yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat menurut Anda. Kemudian jangan lupa di like dan komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku Bu Pena jilid 3A tema 1 subtema yang keempat. Terima kasih dan sampai jumpa.